Ketiga pemain ini memiliki kualitas-kualitas ya yang berbeda, tapi ketika digabungkan, Chelsea sudah berhasil membeli dua pemain muda dengan talenta yang sangat besar, di Moises Caicedo dan juga Romeo Lavia, dengan harga 170 juta pounds. Harga yang sangat besar ya untuk pemain muda, tapi kalau kita lihat ini adalah investasi jangka panjangnya Chelsea. Karena kalau kita lihat ya, dengan kontrak panjangnya Chelsea ini ya, Caicedo dan Lavia akan menjadi pemain jangkar Chelsea dalam 10 tahun mendatang. Jadi kalau kita lihat ya, investasi dalam 10 tahun. Angka yang memang besar, tapi kalau dibagi-bagikan ya, dengan 10 tahun ke depan, ini bukanlah investasi yang terlalu mahal. Jadi di video kali ini, gue hanya ingin menjelaskan kenapa Chelsea bisa aja memiliki lini tengah terbaik di Premier League tahun ini. Ada Moises Caicedo, Romeo Lavia, dan juga Enzo Fernandez. Dan di video kali ini gue hanya ingin menjelaskan dinamik antara tiga pemain ini. Jadi jangan kemana-mana. Oke, jadi kita mulai video ini dengan pertandingan melawan Liverpool ya. Karena pertandingan ini memberikan contoh yang baik ya, kenapa Chelsea itu sangat membutuhkan pemain seperti Moises Caicedo. Yang bermain sebagai pemain jangkar di pertandingan kali itu adalah Conor Gallagher. Dari segi kontribusi defensif, dia sangat bagus ya dalam melakukan pressing, marking, dan juga tackling. Sangat bagus. Tapi masalahnya Conor Gallagher adalah ketika dia sudah merebut bola dan mencoba untuk membawa bola ke depan. Dari segi teknis, dia masih kurang. Ada beberapa momen Liverpool berhasil melakukan high pressing ke pemain jangkar sendirian ini dan berhasil merebut bola di area yang sangat berbahaya. Dan kita sudah tahu ya, niatnya Mauricio Pochettino di lini tengah Chelsea itu seperti apa. Dia sangat menginginkan menggunakan Enzo Fernandez di area ke depan, ya, area yang lebih tinggi lagi. Karena disitulah Enzo Fernandez bisa lebih efektif. Pochettino itu sangat berniat ya menggunakan strategi seperti ini. Jadi ini mengharuskan Pochettino itu menggunakan Conor Gallagher sebagai pemain jangkar sendirian. Strategi yang sangat beresiko. Karena yang tadi saya jelaskan dari segi teknis, Gallagher itu masih kurang ya dalam mencoba menghindari tekanan-tekanan tinggi lawan. Nah, maka dari itu, ada beberapa kali ya, Enzo Fernandez itu kebebasannya dalam beroperasi di lini depan itu lebih berkurang. Karena dia masih lebih was-was ya terhadap kekurangan partnernya di belakang. Jadi seringkali dia itu lebih sering mundur ya untuk memberikan supportnya ke Gallagher. Nah, disinilah Moises Caicedo bisa bersinar ya dalam soal menggantikan Conor Gallagher di posisi jangkar Chelsea. Di posisi ini Caicedo memiliki kemampuan untuk menyapu bola, mematroli lapangan, melakukan tackle keras, intersepsi, dan juga pressing. Sangat bagus dari segi bertahan. Tapi nggak cuma itu aja. Dia juga pintar ya. Ketika dia sudah merebut bola, dia itu juga bisa membawa bola ke depan dengan dribble-dribblenya dia. Disinilah dimana Caicedo itu jauh lebih di atas Conor Gallagher. Dia sebelumnya sudah pernah memainkan peran ini di Brighton dengan sangat sukses. Dan pastinya ya, dengan keamanan mengontrol bolanya Moises Caicedo ini juga memberikan jaminan ya agar Enzo Fernandez itu bisa beroperasi di lini depan dan Enzo Fernandez nggak usah mikirin ya keamanan di belakang karena Moises Caicedo itu sangat stabil dan sangat kokoh. Dan ditambah lagi Chelsea juga akan mendatangkan Romeo Lavia ya. Dari segi defensif, Lavia itu dari segi tackling, intersepsi, dan juga merebut bola, Lavia itu masih kurang ya, masih di bawah Moises Caicedo, tapi dia juga bisa melakukan tugas-tugas ini. Jadi Romeo Lavia di samping Moises Caicedo ini pastinya akan memberikan pondasi yang cukup kokoh ya untuk mendorong Enzo Fernandez lebih beroperasi di depan. Jadi kemampuan terhebatnya Moises Caicedo ya di posisi jangkar ini itu tidak diragukan lagi. Itu adalah kemampuan tacklingnya dia. Kita pertama lihat tackling di defensive third atau di lini pertahanan. Ini saya ambil dari statistik dari Brighton ya. Di lini pertahanan dia melakukan tackle sebanyak 1,18 per game. Angka yang sangat sehat sekali. Tapi yang lebih bagusnya lagi itu adalah tackling di area tengah
Brighton, yaitu 1,35. Jadi kalau kita lihat, Brighton itu kan lebih sering beroperasi di area lini tengah ya. Nah, untuk tackling di area lini depan 0,34 ini bukan angka yang sangat besar, tapi ini juga mengartikan ketika Chelsea ingin melakukan strategi high pressing, Caicedo juga bisa digunakan ya sebagai ujung tombak pressing-pressing tersebut. Dan yang kita harus perhatikan itu adalah kemampuan Caicedo dalam merebut bola ya dari pemain yang mencoba untuk melakukan dribble. Pemain yang melakukan dribble yang berhasil di-tackle itu angkanya 1,15. Ini angka yang sangat bagus sekali. Dan yang lebih menakjubkannya lagi itu adalah kesuksesannya dia. Ya, persentase kesuksesannya dia dalam men-tackle pemain-pemain ngedribble tersebut. Nilainya di 58,8%. Dia menempati top 10% dalam segi men-tackle pemain ngedribble. Jadi salah satu kemampuan terbaiknya Moises Caicedo itu adalah kemampuan dia itu dalam melakukan recovery ya. Dia sangat cepat dalam meliputi area lapangan hijau. Jadi ketika ada pemain yang melakukan dribble yang sudah berada di depan ya, dia itu masih belum tenang karena di belakangnya itu masih ada Caicedo yang akan mencoba mengejar dia sampai ke ujung dunia. Dan Caicedo ini ketika dia sudah dekat dengan pemain lawan, dia juga memiliki jangkauan tackling yang sangat panjang. Dan gak cuma panjang, tacklingnya pun juga sangat akurat. Yang lebih menakjubkannya lagi itu adalah berbagai sudut ya yang bisa dilakukan oleh Moises Caicedo. Ketika sudut agak sempit ya, ketika pemain yang ngedribble ini menjaga bola dengan postur badannya, Caicedo masih tetap bisa mencuri bola karena dia itu bisa melakukan tackling dari berbagai sudut yang susah diprediksi. Jadi di mana pemain jangkar lainnya ya biasanya kesulitan dalam melakukan tackling dari sudut sempit ini ya dan akhirnya melakukan foul ya. Moises Caicedo itu masih tetap bisa mencari cara ya, mencari ruang, mencari celah dalam mencoba untuk melakukan tackling ini. Nah, sekarang kita memasuki ke Romeo Lavia ya. Dari segi bertahan dia pastinya masih kurang dari Moises Caicedo, tapi kalau kita lihat dari statistiknya ya, dia juga masih memiliki statistik yang cukup sehat ya untuk menjadi pemain pendampingnya Moises Caicedo. Tapi ya itu, ketika ada dua pemain ini ya, ada Romeo Lavia dan Moises Caicedo. Kalau gue lihat peran mereka ini akan menjadi peran yang berbeda ya. Moises Caicedo mungkin lebih bersifat untuk mencuri bola. Dan ketika bola ini sudah ada di tangan Chelsea, dia akan menggunakan Romeo Lavia ya untuk membawa bola ini ke area lini depan. Nah, tugasnya Romeo Lavia ini ya dalam membawa bola ke depan ini bisa kita lihat dari statistik dribblingnya dia. Dribblingnya dia itu sangat bagus. Kita bisa lihat dari statistik, semuanya ini hijau. Dan ini adalah kemampuan yang sangat spesial. Dan ketika gue lagi melihat cuplikan-cuplikan Romeo Lavia ini, dia itu sangat mengingatkan gue dengan Paul Pogba ya. Jadi kalau kita lihat ya, area lini tengah lapangan itu adalah area yang paling sulit ya. Karena area itu pastinya akan dikepungi oleh pemain-pemain lawan. Areanya itu bakal rame sekali. Jadi membutuhkan pemain ya yang memiliki teknik yang tinggi ya. Dalam soal menjaga bola, mengontrol bola, dan melakukan dribble, melewati 2-3 pemain sekaligus kalau diperlukan di saat yang sangat genting. Jadi ketika tim lawan ya, di momen-momen penting, di mana mereka itu sedang mengejar ketinggalan, sedang mengincar gol, mereka lebih sering akan menggunakan taktik high pressing. Ya, menggunakan 2-3 pemain untuk mengerubuti satu pemain. Nah, ketika Romeo Lavia ini sedang memegang bola dan sedang menghadapi pressing-pressing tinggi ini, dia sangat tenang dan akhirnya bisa membawa bola ke depan. Jadi, ya ini adalah kualitas yang kurang ya di Conor Gallagher melawan Liverpool. Bisa kita lihat ya di pertandingan kali itu, Conor Gallagher seringkali kecolongan bola di area-area penting tersebut. Jadi kalau gue lihat ya masa depan ya, kalau gue coba memprediksi masa depannya Chelsea itu seperti apa, kita lihat di lini tengah ya. Yang pastinya Moises Caicedo akan duduk di posisi nomor 6. Di posisi ini dia akan melakukan patroli, dia akan mencium bahayanya itu ada di mana, dan akan mencoba untuk mencuri bola. Nah, ketika dia sudah berhasil mencuri bola, dia akan menggunakan Romeo Lavia.
Karena Lavia itu dalam segi dribbling dan umpan-umpan lambungnya dia juga sangat bagus ya dalam membawa bola ke lini depan. Nah, ketika bola sudah masuk ke lini depan, Enzo Fernandez lah. Ini adalah tugasnya Enzo Fernandez dalam menciptakan sesuatu dari hampa. Dalam soal menyuplai bola-bola ke lini depan, ke pemain-pemain seperti Nicolas Jackson dan juga Mudryk. Pastinya Enzo Fernandez ya, supaya dia itu lebih efektif ya di area lini depan tersebut ya. Dia seharusnya nggak dibebankan ya dengan tugas defensifnya. Dan ini akan sangat bagus karena Moises Caicedo dan Romeo Lavia juga bisa melapisi area di belakang Enzo Fernandez. Jadi kalau kita lihat ya, lini tengahnya Chelsea ini tergolong sangat muda. Enzo Fernandez masih 22. Moises Caicedo 21. Romeo Lavia masih 19 tahun, masih di bawah 20 tahun. Jadi inilah masa depan Chelsea dalam 10 tahun mendatang. Dan gua nggak ragu lagi dengan kemampuan Pochettino ya dalam mengembangkan pemain-pemain muda. Ketiga pemain muda di lini tengah Chelsea ini pasti bisa bersinar. Dan dengan penjelasan di video kali ini, ketiga pemain ini memiliki kualitas-kualitas ya yang berbeda, tapi ketika digabungkan, mereka akan memiliki chemistry yang sangat mantap. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nggak ada yang ketinggalan dari analisa gua hari ini. Kalau kalian merasa ada yang kurang, kalian bisa langsung kasih komen di bawah dan langsung tambahkan analisa kalian tentang Moises Caicedo dan juga Romeo Lavia dan dampaknya untuk Enzo Fernandez. Dan yang terakhir, jangan lupa klik like dan subscribe karena gue bakal terus upload konten-konten berikutnya di hari-hari mendatang. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini karena ini merupakan dukungan yang sangat berarti. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.